Nah, ini sistem melingkar teman-teman. Wah, mantap. Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan menerangkan ya sistem pembuahan dalam anggur ya. Nah, untuk sistem pembuahan anggur itu tersendiri ada beberapa sistem ya. Yang pertama ada sistem teralis seperti ini. Nah, jadi ini batang anggur, sekundernya dibelokkan ke samping, terus kita bentuk ini tersiernya, membentuk kayak pagar istilahnya begitu, atau sistem teralis. Terus yang kedua adalah sistem teknik melingkar seperti ini ya. Ini baru saja varian Jupiter saya pruning dasar ya. Ini bisa dilihat, ini sistemnya sistem melingkar. Jadi dari sistem pertama kita tanam batang sekunder, kita lingkarkan ke ke ruas seperti ini ya, melingkar seperti ini. Terus ada juga sistem para-para seperti ini. Ini jenis MS01. Ini kita tanam lurus sekunder sekitar 2 meter. Nah, kita arahkan ke kanan, terus kita sistem para-para seperti ini. Nah, ada juga sistem Y. Nah, untuk sistem Y ini saya nggak punya ya, karena lahan saya sempit. Ini kebetulan saya di perumahan, jadi saya memanfaatkan sedikit lahan yang ada di rumah saya. Jadi saya kira-kira sistem apa yang cocok di tempat saya. Nah, seperti halnya ini juga sistem melingkar. Ini baru saja saya bentuk ya, kemarin kan lurus, terus saya lingkarkan seperti ini. Nah, saya tunggu nanti di sini tumbuh tersier yang baru, nanti kita akan tarik naik ke atas seperti ini ya, kayak seperti ini sistem melingkar. Nah, ada juga sistem ini ya, sistem bertingkat, pembuahan bertingkat. Nah, ini bertingkat ini sebenarnya sistem melingkar ya, cuman kemarin ini yang figur cuma batang ini saya tarik ke atas. Ini batang sekundernya melingkar, terus ini tersier naik ke atas. Nah, ini kemarin saya pruning di sini, pruning pembuahan, nah keluar bunga di sini. Nah, jadilah seperti ini. Nah, terus saya potong lagi lah di sana. Nah, kelihatan kan? Saya potong di sana, terus keluar lagi bunga di situ. Ini juga sama, keluar juga bunga. Nah, itu dia sistem yang teman-teman bagi pemula yang wajib tahu. Nah, ini saya mau sistem teralis seperti ini, cuman belum tumbuh ya tersiernya ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena beberapa hari di sini itu cuacanya kurang kondusif ya, hujan panas, dan kami nggak pakai naungan, jadinya hambatan terbesar adalah soal cuaca kalau varian anggur impor ini. Nah, ini juga ada varian Basanti udah keluar bunganya ya. Ini sistem melingkar. Saya pilih sistem melingkar karena kondisi lahan ya, kebetulan di rumah saya sempit juga sih sebenarnya, cuman saya menghemat space yang ada di rumah saya dan memanfaatkan lahan yang kiranya tidak produktif seperti itu. Nah, ini juga varian Cherry Crystal keluar juga bunganya seperti ini. Nah, di atas juga sama itu keluar bunganya, mudah-mudahan tak rontok ya, soalnya ini musim hujan. Kayak kemarin nih varian Taldo rontok, sangat disayangkan ya, karena cuacanya kurang kondusif. Saya juga pusing kalau kondisi cuaca di sini itu seperti ini. Nah, saya juga ada tips teman-teman, kalau misalnya kalian menanam anggur impor tapi nggak pakai naungan seperti saya ya. Ini salah satunya tips saya, media tanam wajib ditutup seperti ini. Kenapa harus ditutup seperti ini? Nah, gunanya untuk menjaga kelembapan atau suhu dalam media tanaman kita ya.
karena di sini kebetulan hujan panas kebanyakan hujannya kan. Anggur itu nggak karakteristiknya nggak terlalu boleh basah ya dalam media tanamnya, makanya kita harus tutup seperti ini. Kalau ini sengaja nggak saya tutup karena di sini ada sedikit atap ya, jadi nggak terkena paparan air hujan secara langsung. Nah, dampaknya apa kalau misalnya ini tanaman anggur langsung terpapar paparan hujan airnya, medianya maksudnya. Nah, ini dikhawatirkan akan busuk akar. Nah, yang paling fatal adalah menyebabkan kematian pada anggur itu sendiri. Nah, teman-teman bagi pemula wajib tahu itu. Nah, untuk pemupukan usahakan jangan pas mendung seperti ini ya. Ini kan kebetulan pagi-pagi cuacanya mendung. Nah, usahakan waktu panas baru dilakukan pemupukan. Nah, kita pintar-pintar lihat situasi ya. Nah, ini saya tutup semua seperti ini. Ini juga karena anggur impor itu riskan ya, riskan terhadap perubahan suhu, kelembaban, pH tanah. Ini wajib kalian pahami. pH tanah ini sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan anggur itu tersendiri. Begitu teman-teman. Nah, kita harus rutin juga cek pH tanah ya. Saya contohkan, saya ambil dulu alatnya. Nah, ini dia, saya ambil alatnya, saya coba ukur di sini. Ini habis kena hujan. Nah, ini suhunya pH-nya atau keasaman medianya aman ya, di angka 7,4. Nah, normalnya itu sekitar amannya ya 6 sampai 7 lah, 7 lebih dikit lah. Nah, seperti ini. Ini menandakan medianya normal atau aman. Nah, kita coba media yang terlalu asam ya, terlalu basah ya. Kita coba sini berapa. Nah, ini juga aman ternyata. Coba lihat lagi. Nah, ini juga normal, alhamdulillah. Kita cek lagi dari sini, coba samanya berapa. Nah, ini juga sama ya, normal ya, di angka 7 ya, normal. Terus kita coba lagi di sini, normal enggak. Nah, ini 7 juga ya, normal. Kita cek lagi sini, varian X01. Nah, ini 7 juga ya, normal juga. Coba kita ambil sampel yang abnormal. Nah, ini dia, ini kan bisa dilihat turun terus. Nah, ini hanya cuma 4,5. Nah, ini menandakan bahwa kondisi tanah kurang bagus ya buat tanaman. Kita bisa lihat langsung nih, lihat tanamannya nggak begitu subur, daunnya kecil-kecil. Nah, ini dia sebab utamanya, yaitu pH tanahnya turun karena mungkin lembab, curah hujan juga turun atau basah medianya. Kita lihat sampingnya ini berapa. Nah, ini juga turun ya, di angka 4,5, sangat rendah sekali ya. Ini kalau ditanam insya Allah bakalan gak subur dan bisa wassalam. Oke. Nah, mungkin itu saja ya video saya tentang sedikit menambah wawasan buat bagi pemula dalam dunia pengangguran ya, tentang sistem pembuahan pada anggur impor. Nah, ini yang mulai variation namanya. Semoga bermanfaat. Bila video ini bermanfaat buat kalian, silahkan di share, di komen, di subscribe ya, bantu channel ini berkembang. Oke, see you di video saya selanjutnya ya teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.